Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Prabot, salam jumpa kembali bersama GOB Grace of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema membuang penghambat berkat. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Tadinya kami naikkan syukur, Kau ajar kami terus, Kau pimpin kami dan tuntun kami ya Tuhan. Untuk kami mengerti kehendak Allah apa yang boleh dan yang tidak boleh kami lakukan. Mari Allah Roh Kudus wahyukan hikmat pengertian untuk materi ini. Berbicaralah, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Prabot, bacaan kita dari Wahyu 2 ayat ke-24 sampai dengan 26. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ya saudara, hari ini kita belajar tentang jemaat di Tiatira yang menjadi contoh bagi kita tentang apa saja yang dapat menghambat berkat-berkat Tuhan. Ya saudara, keadaan tidak diberkati digambarkan di dalam Wahyu 2 ayat 22, yaitu kesakitan dan kesukaran besar dialami oleh jemaat di Tiatira. Nah saudara, kita pelajari di sini kalau nanti saudara baca ya dari Wahyu 2 ayat 18 dan selanjutnya sampai dengan 29, bahwa ada penghambat-penghambat berkat yang dialami oleh sebagian besar dari jemaat di Tiatira. Padahal kalau saudara baca di ayat 19-nya, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Wah, sebetulnya jemaat di Tiatira ini boleh dibilang jemaat yang rajin ya saudara ya. Tetapi ada yang dicela Tuhan dari jemaat di Tiatira. Kenapa? Aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Inilah saudara ya, bagaimana dikatakan jemaat di Tiatira membiarkan sebagian daripada mereka memberikan dirinya untuk disesatkan. Nah itu ya, seperti tadi kita baca dari Wahyu 2 ayat 20 tadi. Jadi jemaat Tiatira membiarkan roh Isabel ya bekerja dengan leluasa untuk mengajar dan menyesatkan mereka. Mereka tidak menghindar, menjauh dan menolak, tapi mereka membiarkan seorang nabiah, dikatakan mengatakan dirinya seorang nabiah, tapi ia adalah wanita Isabel yang mengajar dan menyesatkan banyak hamba-hamba Tuhan supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan dikatakan ayat 21, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Itu yang dilakukan oleh sebagian dari jemaat di Tiatira. Dan itulah yang dicela Tuhan. Jadi dia mengklaim dirinya sebagai nabiah dan berbicara seolah-olah atas nama Tuhan. Pola penyesatan biasanya begitu saudara, dimulai dari klaim seseorang yang mengaku ia wakil Tuhan, otoritas dari Tuhan, mengatakan dirinya hamba Tuhan. Dan bahkan ada juga yang melakukannya dengan tanda-tanda heran dan ajaib juga saudara. Saya mengalami beberapa kali hal yang demikian. Ada di dalam komunitas kami tiba-tiba datang seorang sepertinya hamba Tuhan. Dan dia mulai mengajarkan hal-hal yang sepertinya benar pertamanya saudara. Lalu terjadi lawatan Tuhan. Banyak dari orang yang bersama dengan saya akhirnya dibawa pergi bersama dengan mereka. Tapi ternyata gak bertahan lama, bubar saudara. Nah, saya percaya seperti apa yang dikatakan juga di dalam Alkitab, bahwa kalau bukan datang dari Tuhan entar juga hilang saudara.
Yang penting bagian yang saudara dan saya harus lakukan adalah lakukan tugas pelayananmu dengan ketulusan dan kemurnian. Belajar punya sikap rendah hati saudara dalam melayani pekerjaannya. Jangan hitung-hitungan, beri yang terbaik buat Tuhan. Mari berpikirlah seperti saya berpikir bahwa utang saya sangat banyak sama Tuhan. Tuhan menyelamatkan saya dengan harga yang sangat mahal, dibayarnya dengan nyawanya yang bukan hanya sekedar langsung mati demikian mudah. Enggak saudara. Kita tahu bahwa dagingnya tercabik-cabik sampai ia tidak berbentuk lagi seperti manusia. Untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara. Jadi oleh karena itu jangan lagi engkau berhitung-hitung untuk apa yang kau lakukan untuk tugas pelayanan yang dipercayakan kepadamu. Kalau engkau melayani di rumah Tuhan, kau tertanam di sana, engkau melayani, jangan berhitung apalagi dengan nilai uang saudara. Kalau saya berpikir gak pantas loh saya nuntut sesuatu, layaklah saya beri yang terbaik buat Tuhan karena dia sudah bayar sangat mahal. Kalau saudara perlu uang, kerja. Senin sampai dengan Sabtu diberi waktu untuk kau bekerja. Tapi hari Minggu beri waktu melayani dia. Beri yang terbaik buat Tuhan. Segala talenta yang kau miliki datang daripada Tuhan. Bukan karena engkau hebat, karena engkau belajar, engkau bisa. Tuhan beri kemampuan untuk kau punya suara yang bagus. Pakai suaramu, jadilah worship leader di gereja. Pimpin pujian dengan penuh semangat, beri yang terbaik buat Tuhan. Kalau engkau diberi talenta untuk bermain musik, pakai talenta yang Tuhan berikan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Banyak sekali orang akhirnya salah bertindak dan melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan untuk cari uang. Tapi pastikan itu bukan saudara saya. Khususnya para imam musik. Ketika mendapatkan persembahan kasih karena tugas pelayanan yang dipercayakan. Lalu mulai lihat, oh di sana lebih besar. Bahkan bisa gak melayani di gereja lokalnya, tapi ambil pelayanan di tempat lain hanya karena uang. Halo saudara, saya mau ingatkan saudara karena saya mengasihi saudara. Mulai sekarang janganlah engkau berpikir demikian. Adalah kehormatan kalau kau bisa dipercaya untuk melayani dia. Berapa besar kau bisa bayar tuh keselamatan jiwamu. Tuhan sudah membayarnya dengan lunas, dengan nyawanya. Jadi kalau kau punya karunia talenta dipercayakan Tuhan, kembalikan bagi Tuhan. Biarlah Tuhan senang dengan suara yang Tuhan berikan kepadamu. Pujilah dia, muliakanlah dia. Bawa jemaat Tuhan masuk dalam hadiratnya. Dengan permainan musikmu, beri yang terbaik, biarlah Tuhan senang. Saudara, mari kita murnikan kembali hatimu dalam melayani pekerjaannya. Mari kita belajar tulus. Jangan seperti jemaat di Tiatira yang akhirnya dibengkokkan saudara. Menerima pengajaran-pengajaran yang tidak murni. Yang bukan sesuai dengan standar Tuhan. Banyak orang tertipu. Kenapa? Karena mereka gak mau belajar saudara. Karena mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Akhirnya ketika ada seorang hamba Tuhan katanya mengajarkan ajaran-ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan. Dia bilang iya juga ya. Nah saudara, hati-hati dengan penyesatan yang akan menjauhkan saudara dari pintu berkat Tuhan. Seharusnya Tuhan memanggil saudara untuk memulihkan kehidupan saudara. Tuhan memanggil saudara memulihkan ekonomimu. Tuhan memanggil saudara untuk kau menerima janji-janji Tuhan. Anak cucu dan keturunanmu yang berhasil. Dan engkau akan terus dibawa Tuhan naik dari kemuliaan kepada kemuliaan. Engkau akan diperlengkapi, dipakai Tuhan. Lebih heran lagi. Bahkan Tuhan berkata tidak cukup kau hanya menjadi hambaku. Aku mau menjadikan kau terang bagi bangsa-bangsa. Mari saudara latih dirimu melayani dengan ketulusan. Beri apa yang Tuhan percayakan kepadamu dan kembalikan bagi Tuhan. Biarlah Tuhan senang dan kita boleh menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang ada sekeliling kita. Amin saudara. Jangan membiarkan diri saudara disesatkan. Dan penghambat-penghambat berkat yang dialami oleh jemaat Tiatira. Yang pertama adalah membiarkan diri disesatkan. Yang kedua melakukan penyembahan berhala. Tapi kita harus belajar dari sikap Paulus ya saudara. Dari 2 Korintus 4 ayat yang kedua.
Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ya, harusnya kita punya sikap seperti demikian. Kita harus menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, yang berlaku licik dan memasukkan firman Allah, kita harus tolak. Tapi sebagian dari jemaat di Tiatira dikatakan memberi dirinya untuk disesatkan. Jadi selain menyesatkan dengan berbuat zina, Isabel juga mempengaruhi untuk menyembah berhala. Nah saudara, kita pelajari bagaimana respon tadi ya, dikatakan Paulus, dikatakan ia menolak segala perbuatan-perbuatan tersembunyi yang memalukan. Dan dia tidak mau berlaku licik dan tidak mau memalsukan firman. Sebaliknya ia menyatakan kebenaran. Demikian dikatakan ia menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Harusnya kita punya sikap demikian. Jangan seperti sebagian daripada jemaat Tiatira justru memberi dirinya untuk disesatkan. Kita belajar juga dari Sadrak, Mesak dan Abednego, ia kenapa mengalami berkat pertolongan Tuhan. Bahkan dikatakan Raja Nebukadnezar berkata, tidak ada Tuhan seperti Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego yang bisa meluputkan mereka dari api. Maka semua harus menyembah Tuhan yang Sadrak, Mesak, Abednego. Artinya melalui hidup Sadrak, Mesak, Abednego, maka Tuhan dimuliakan. Dan Sadrak, Mesak, Abednego juga dimuliakan saudara, ia diberi kekuasaan atas wilayah Babel. Nah ini kita pelajari di sini ya, dia menolak ketika dia diminta untuk menyembah patung buatan raja. Walaupun resikonya ia harus dibuang ke dalam api, tetap ia berlaku benar, tetap ia tidak mau untuk menyembah kepada patung itu. Jadi berikutnya kita tahu ia menerima berkat itu ya. Bagaimana ia diberi kekuasaan. Jadi berhala tidak mungkin memberi berkat saudara. Karena hanya benda buatan manusia. Kalaupun bisa itu hanya upaya iblis mengelabui semata-mata. Ya, iblis bisa saudara untuk memberikan janji berkat. Ya, tapi ingat sekali lagi saya mau katakan iblis gak pernah kasih gratis. Kalau ia membuat engkau menjadi kaya, usahamu menjadi laris, dengar saudara, iblis akan menuntut lebih dari apa yang dia berikan kepada saudara. Terutama nyawamu menjadi bagian milik kepunyaannya. Jadi jangan mengikatkan diri kepada apa yang diberikan oleh iblis. Karena iblis gak pernah kasih gratis. Oleh karena itu saudara, jangan biarkan dirimu disesatkan untuk melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Belajar prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, maka semuanya beres. Nah itu slogan kita ya, prioritaskan Tuhan, semua beres. Jadi bukan saudara mendapatkan berkat dulu baru cari Tuhan. Tapi firman Tuhan Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu adalah jaminan pasti yang Tuhan berikan buat kita. Jadi ingat, jangan memberi dirimu disesatkan. Jangan ada berhala-berhala yang menjadi prioritas hidupmu lebih daripada Tuhan. Jadi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah tidak menambahinya. Ya saudara harus percaya ya saudara. Bukan kerja. Gak punya waktu untuk melayani. Gak punya waktu untuk ibadah. Saudara numpang tanya waktu kita dipanggil, apakah ada yang kita bawa dari hasil kerjamu selama ini? Walaupun engkau meninggal dikubur di San Diego Hill dengan tempat view yang paling bagus, dengan harga yang paling mahal miliaran saudara, tapi tetap aja 2 kali 1. Gak ada yang dibawa saudara. Kita perlu sadari apa yang kita akan bawa. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Nah ini yang harus ada pada kita ya saudara. Jadi oleh karena itu jangan mau beri dirimu disesatkan. Nah kita pelajari juga apa penghambat berkat lainnya, melibatkan diri dalam perzinahan. Dikatakan Wahyu 2 ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan selalu memberi waktu untuk kita bertobat. Tuhan selalu memanggil kita mendekat kepadanya untuk dibenarkan saudara. Tapi banyak orang gak mau dibenarkan. Banyak orang bersandar pada pikiran sendiri. Akhirnya menjauh daripada Tuhan. Dan ujung-ujungnya adalah kesukaran, kesulitan dan penderitaan dalam hidupnya. Saudara, jangan lagi saudara
melakukan hal demikian. Hidup ini sudah susah, jangan jadi dibuat tambah susah dengan keputusan yang salah yang kau lakukan. Yang penting di sini adalah fokusmu hanya kepada Tuhan. Belajar abaikan semua kehinaan yang kau hadapi ada di depanmu. Dan terus maju, tekun pikul salibmu sampai di garis finish. Ini yang harus kita lakukan kalau kau mau sampai di garis finish. Untuk kau memperoleh kemenangan. Ingat saudara, Wahyu 17 ayat 14 dikatakan, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Saudara perhatikan, dikatakan mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Siapa yang bersama dengan Yesus tentulah murid-murid ya. Murid-murid yang bersama Yesus dia akan menang. Yaitu bukan hanya sekedar murid. Tapi murid yang terpanggil, yang terpilih dan yang setia. Hari ini saudara tinggal satu posisi yang harus saudara pertahankan. Setia. Setia itu perlu dilatih. Setia dalam rumah tangga sebagai istri atau suami, sebagai anak. Setia juga di dalam gereja lokal. Setia di dalam komunitas di mana saudara berada hari ini. Saudara latih diri saudara dengan kesetiaan. Maka ketika engkau bisa setia janji Tuhan, engkau akan menang. Dan Tuhan selalu berkata dalam Wahyu 2 sampai dengan pasal ketiga selalu diakhiri, barang siapa menang. Jadi oleh karena itu biarlah kita semua keluar jadi orang yang pemenang. Lebih dari pemenang bahkan Tuhan janjikan ketika kita bersama dengan Tuhan. Nah inilah saudara, jangan melibatkan diri saudara lagi dengan perzinahan. Bukan hanya perzinahan tubuh, tapi perzinahan yang dimaksud adalah perzinahan dengan Tuhan. Engkau memprioritaskan banyak yang lain lebih daripada Tuhan. Prioritasmu mungkin itu bicara pekerjaan, hobimu, anak, cucu. Dan segala kesibukan dan urusan-urusanmu, pertemananmu bisa menjadi juga berhala. Jadi oleh karena itu saudara, jangan ada berhala-berhala di hidupmu, tapi biarlah hanya Tuhan yang berkuasa sepenuhnya dalam hidup saudara. Nah saya percaya kalau kau dekat dengan Tuhan bukan berarti kau gak punya teman. Kalau kau dekat dengan Tuhan bukan berarti engkau jadi pendiam, engkau tidak bisa komunikasi, tidak. Ketika kau dekat dengan Tuhan maka karakter Kristus ada pada saudara, ramah kepada semua orang. Engkau punya banyak teman dan juga bahkan engkau akan menjadi contoh dan teladan. Nah ini saudara, jadi jangan libatkan diri saudara dalam perzinahan. Teguran keras diberikan kepada jemaat yang membiarkan wanita Isabel bekerja di tengah mereka. Tapi mereka tetap tidak mau bertobat. Selama masih di muka bumi ini selalu ada peringatan saudara. Apalagi ketika engkau tetap ada di dalam hadiratnya. Ketika engkau tetap di dalam ibadah. Engkau melakukan kesalahan dan firman pasti akan menegur saudara. Di sekeliling kita banyak saksi bagaikan awan di langit. Dikatakan Ibrani 12 ayat 1. Tuhan tahu apa yang kau sedang lakukan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Dan Tuhan selalu meluruskan jalan kita. Ketika kau mau datang kepada Tuhan, jalanmu diluruskan. Ketika kau bersalah, kesalahanmu akan dinyatakan. Engkau akan dituntun saudara berjalan dalam jalan dan kebenarannya. Engkau akan dididik menjadi orang-orang yang semakin hari semakin menyerupai Allah. Jadi yang diperlukan adalah sikap seperti dikatakan Wahyu 3 ayat 19. Orang yang kukasih ku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Inilah respon yang tepat. Ketika kau menerima teguran, kau harus rela terima teguran. Jangan kau marah kepada orang yang negur saudara. Dan saudara bilang maleslah ibadah, ditegur melulu, ditemplak melulu, ditembakin melulu. Seringkali orang berkata demikian ya saudara ya. Padahal sebetulnya bukan dengan tujuan demikian. Percayalah saudara. Hamba-hamba Tuhan di atas mimbar tidak pernah sengaja untuk nembakin saudara karena kesalahan saudara. Tetapi saya percaya karena Tuhan sayang kepada kita semua, maka Tuhan pakai hambanya untuk menyatakan kesalahan saudara. Kita harus punya respon, terima teguran dan tobat saudara. Karena kalau kau tidak bisa ditegur oleh manusia, hamba-hamba Tuhan angkat tangan menegur saudara. Ingat, Tuhan turun tangan. Tapi ingat, Ibrani dikatakan Ibrani 10 ayat 31.
Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Dikatakan apa? Ngeri benar jika jatuh ke tangan Allah yang hidup. Kalau Tuhan sudah turun tangan, ngeri benar saudara. Jadi biarlah Tuhan menegur saudara melalui hamba-hambanya. Kau rela terima teguran dan bertobatlah. Jangan sampai Tuhan yang turun tangan ketika hambanya angkat tangan. Ketika Tuhan turun tangan, maka yang sehat di ICU, maka yang bebas masuk penjara, maka yang kaya jadi miskin, dan banyak hal yang bisa terjadi saudara. Kalau Tuhan turun tangan, engkau dihajar dan kau disesah. Disesah artinya mentok, gak bisa kemana-mana, cuma bisa Tuhan. Nah begitu saudara ya. Jadi oleh karena itu gak perlulah saudara harus begitu ya saudara, nurut-nurut aja. Proses yang ada di depanmu ya udah terima aja saudara. Percayalah pencobanya kau alami tidak melebihi dari kekuatanmu. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti beri jalan keluar juga untuk kita kuat menanggungnya saudara. Jadi ikut Tuhan gak sulit, gak susah kalau saudara mau taat. Banyak orang sulit melakukan kebenarannya karena gak mau taat. 1 Yohanes 5 ayat ketiga dikatakan demikian. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Iya, perintahnya tidak berat, yaitu ketika kita menuruti perintah-perintahnya. Tuhan bilang kasih musuhmu, ya udah kasih, nggak mampu doa. Tuhan mampukan aku untuk mengasihi dia. Nanti Roh Kudus akan beri kemampuan buat saudara mengasihi orang yang bersalah kepada saudara. Dimaki memberkati sulit, tapi kalau kau mau kau berdoa, Tuhan aku gak bisa berkati karena dia sudah maki saya, mampukan saya. Roh Kudus akan beri kemampuan untuk engkau memberkati orang yang memaki saudara. Jadi sebetulnya asal kau mau datang kepada penolong yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu Roh Kudus, tidak ada yang sulit, sukar, dan tidak ada yang berat. Ikut Tuhan itu indah. Tuhan mendidik kita seperti bapak mendidik anaknya. Jadi kalau kau jatuh, Tuhan bangunin saudara. Yang penting adalah engkau mau bangkit, kau mau datang sama Tuhan. Ini saudara penting saudara tanamkan dalam hati saudara bahwa saya harus tetap datang sama Tuhan. Itu kuncinya. Waktu kau cenderung melakukan hal yang jahat, engkau hanya perlu datang kepada Tuhan. Tuhan benerin kita lagi. Ketika kita benar terus berjalan, nanti mungkin kita jatuh lagi. Tapi ketika kau tetap datang sama Tuhan, Tuhan beri kekuatan untuk kita bangkit lagi. Jadi oleh karena itu engkau hanya perlu tekun. Karena ketekunan itu yang membuahkan hasil sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat keempat. Jadi yang diperlukan adalah tekun. Tekun itu artinya terus menerus. Kita hari ini sedang dalam posisi dibenarkan sama Tuhan. Kalau saudara salah datang dibenarkan. Seorang murid ketika mempunyai nilai yang jelek, maka murid diberi kesempatan untuk remedial. Murid diberi kesempatan untuk ikut tambahan pelajaran. Guru akan menjelaskan kepada murid yang tidak mengerti. Kenapa? Karena nilainya dapat jelek. Maka seorang guru akan kembali mengajar murid itu tambahan pelajaran. Tapi memang nanti ya pulang sekolah jangan pulang dulu, nanti ibu mau kasih tambahan pelajaran buat kamu. Nah saudara, tinggal masalahnya mau belajar atau tidak. Seringkali kau sudah prepare waktumu untuk hal-hal duniawi. Kita gak mau menambahkan untuk datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan mau mengajar kita lebih lagi. Kenapa? Karena kita masih jelek nilai kita. Kita masih terus salah respon. Ingat saudara, hari ini masih ada kesempatan. Tapi ketika seorang guru sudah mencatat nilainya di rapot, maka tidak lagi ada kesempatan remedial. Tidak ada lagi kesempatan untuk tambahan pelajaran. Ibrani 12 ayat 17 dikatakan, ketika Tuhan mau membagi-bagi berkat kepadanya ditolak karena ia tidak memperoleh kesempatan lagi. Sekalipun mencarinya dengan mencucurkan air mata, sudah terlambat saudara. Jadi oleh karena itu waktu yang ada sekarang gunakan sebaik-baiknya untuk hidup bijaksana. Belajar mendengar jadi murid yang baik. Praktekkan di setiap kesempatan, setiap kebenaran firman-Nya. Belajar seperti Daud berkata, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Nah saudara, jangan libatkan diri saudara dalam perzinahan. Baik perzinahan tubuh maupun perzinahan kepada Tuhan.
ya. Ya, kita lihat contohnya adalah perzinahan yang mengakibatkan konsekuensi yang berat yang dialami jemaat di Korintus. Kenapa? Mereka melakukan perzinahan yang tidak wajar. Dikata ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Udah ditegur, nggak bisa, nggak mau terima teguran. Bahkan dikatakan akan terjadi ada orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maksudnya apa tuh ya saudara? Maksudnya adalah jangan sampai demikian saudara udah gak bisa dibilangin, gak bisa dinasehatkan dan jadi akhirnya didoakan diserahkan kepada iblis ya. Artinya apa saudara? Tubuhnya udah gak bisa apa-apa lagi, baru sadar dan bertobat. Gak perlu juga harus disesah sampai sedemikian rupa ya saudara. Jadi oleh karena itu jatuh itu memang kecenderungan manusia untuk melakukan hal yang jahat. Tapi kalau kau mau datang sama Tuhan, Tuhan akan benerin kita ya saudara ya. Kita yang salah dibenarkan, kita yang salah dibenarkan. Dan kita akhirnya ngerti tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau saudara tekun, saudara pasti akan sempurna. Saudara, kita belajar juga tentang perzinahan Daud yang membuat jalannya yang tadinya dia naik menjadi jalan terjal menuju penuh pemberontakan dan usaha pembunuhan dari anaknya sendiri. Kenapa? Karena orang-orang perang Daud santai. Akhirnya yang dilihat adalah Betseba saudara. Dan akhirnya terjadilah niat dan rencana-rencana jahat sampai membunuh suami daripada Betseba yaitu Uria. Dirancangkan untuk ada di garis depan medan perang supaya mati. Wah, ini kejahatan yang fatal ya. Tetapi puji Tuhan, Daud mengakui ketika ia ditegur, ia mengakui kesalahannya, dia siap menerima hukuman. Memang jalannya berikutnya adalah anaknya juga memberontak, anak yang dikandung Betseba juga meninggal. Dan banyak hal yang bukan hal yang baik yang dialami oleh Daud karena kesalahan yang dilakukannya. Tetapi Daud tetap berkenan. Kenapa? Daud rela mau terima hukuman, sadar akan kesalahannya dan mau memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Jadi oleh karena itu saudara, kita pelajari hari ini, kita harus buang segala penghambat berkat yang tadi membiarkan diri disesatkan, lalu melakukan penyembahan berhala, melibatkan diri dalam perzinahan. Itu semua harus kita tolak karena itu menjadi penghambat berkat buat kita. Oleh karena itu saudara, engkau hanya perlu datang kepada Tuhan, menaruh pengharapanmu kepada Tuhan. Tuhan akan benarkan ketika engkau jatuh, Tuhan akan bangkitkan kita kembali, dan Tuhan luruskan jalan saudara sampai kita kepada tujuan Tuhan. Jadi mari datang lebih lagi kepada Tuhan. Dia akan memberitahukan kepada kita jalan yang benar dan lurus. Bertekun lakukan firman-Nya. Di setiap kesempatan pasti hidup kita akan semakin dipulihkan, diubahkan dan semakin cemerlang seperti bintang di dunia. Demikian sahabat penerobos. Puji Tuhan, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Saudara tetap pandang saja Yesus. Jangan biarkan dirimu disesatkan. Roh Kudus akan memimpin dan membantu engkau untuk menyelesaikan setiap perkaramu. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Mari angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami terima hari ini. Kami tidak mau terhalang berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kami terima. Dan terima kasih untuk pengajaranmu Tuhan, di mana kami harus mempunyai prinsip bahwa Engkau adalah nomor satu. Tidak ada berhala-berhala lain di hati kami. Tidak ada prioritas-prioritas lain yang lebih penting daripada Tuhan. Karena Engkau lah yang menuntun jalan kami. Terima kasih untuk kuasa-Mu. Terima kasih untuk kemampuan untuk kami bangkit. Dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sahabat penerobos. Saya tetap mengundang sahabat penerobos bergabung bersama kami di dalam pemuritan GOB. Dan mari kita latih terus menjadi para penerobos yang tidak terhentikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.